Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan pembahasan kita pada sesi ini yaitu adalah berjudul aturan penting terkait syuf'ah. Kita sudah membahas di sesi-sesi sebelumnya mengenai definisi, kemudian contoh-contoh kasus yang berkenaan dengan syuf'ah. Dan di kesempatan ini kita akan lihat beberapa aturan penting berkenaan dengan syuf'ah itu sendiri. Disebutkan di sini wahia alal fauri waqta ilmihi. Syuf'ah itu dinyatakan di sini ada aturan pentingnya, dia bersifat mendesak. Bersifat mendesak, harus segera diproses ketika rekan kongsi mengetahui ada hak itu, gitu ya. Karena kan di sini kita baru bahas jika suatu objek itu dimiliki oleh dua orang. Nanti ada pembahasan kalau kongsi itu 3 orang bagaimana? Ada pembahasannya. Yang dimaksud alal faur, mendesak, harus segera, ini di saat si rekan kongsi tadi mengetahui ala ilmihi waqta ilmihi ay asyuf'ah wa sabaqa anna asyuf'ata hiya intiza'ul hissah. Dan hakikat dari syuf'ah itu kan sebenarnya adalah mencabut, menarik hissah, porsi kepemilikan dari rekan kita yang dia jual kepada pihak lain. Yakni annahu la budda an yubadira asy-syafi' fil akhdhi bisyuf'ah. Dan dibilang tadi bahasanya alal faur, mendesak, itu harus segera kamu tarik. Sehingga dia mengatakan syafa'tu au akhadtuha bisyuf'ah au ma asbaha dzalik. Sehingga si B sebagai rekan kongsi, saya ini rekan kongsi dari si A, dan ini porsi kepemilikan A dijual tuh kepada si C, maka saya akan tarik dari si C. Ila annahum istathnau ma idza kana masyghulan bima la yumkin ma'hul mutalabah. Memang diberikan pengecualian, oke lah, ada uzur sebenarnya kalau posisi kamu masghul, sibuk, dan tidak memungkinkan untuk menarik tadi, untuk meminta. Apa contohnya? Misalnya kondisinya adalah dia dapat informasi kejadian penjualan porsi kepemilikan A kepada si C. Di posisi B ini lagi qada'il hajah, lagi buang air di toilet, di kamar mandi. Kan nggak mungkin. Gimana caranya? Ini saya lagi di toilet, ini saya lagi sakit perut misal. Fala yastati, enggak bisa. Au ja'ahul khabar wa huwa yataghadda au yata'asha fahada la yumkin. Dan kalau misalnya dia lagi menyantap makanan, lagi sarapan, lagi makan siang atau lagi makan malam, kan enggak bisa. Ya sudah, selesaikan dulu makannya. Jadi dibilang mendesak, dan segera itu pun ternyata masih dibuka celah, masih dibuka peluang kalau misalkan ada kesibukan ataupun uzur. Amma idza ja'ahu wa huwa ghaibun fa innahu in lam. Nah, ini sekarang kalau posisinya dia ghaib, dia dapat berita dan posisi lagi tidak di lokasi. Sehingga antara si B dengan si C itu beda jarak atau beda tempat. B tidak berada di tempatnya si C. Apa yang dia harus lakukan? Dia membutuhkan saksi. Ada saksi, dan dia harus tegaskan
bahwasanya ini saya mau tarik haknya si A dengan cara syuf'ah. Artinya ada orang lain yang tahu dan dia konfirmasi, dia sampaikan. Wa ala hadza idza ja'ahu al-khabar bi anna syarikahu qad ba'a wa huwa fi makanin ba'idin fa innahu. Nah, ini kalau dia dapat berita ini si A sudah menjual porsi sahamnya, porsi kepemilikannya, sementara lokasi si B itu lagi di daerah yang berbeda dengan si C, aw rajulan wa imra'atan, maka dia harus hadirkan saksi, 2 orang saksi yang menyaksikan bahwa saya akan tarik dan akan temui si C di tanggal berapa itu dinyatakan. Aw rajulan wa imra'atani ala annahu akhidun bi syuf'ah, yang intinya menegaskan saya memang mau tarik itu secara syuf'ah tapi belum memungkinkan langsung, ya saya sudah confirm dulu ke beberapa saksi. Alal faur, lalu kemudian tadi ada statement alal faur. Maksudnya adalah qad yaqulu qail inna ilzamana iyyahu an takuna al-mutalaba 'ala al-fawr fihi masyaqqah. Nah, di sini ada pembahasan lebih detail. Dibilang segera gitu ya, sejak taunya informasi ini ke proses kamu menuntut atau ke proses kamu menagih, itu sesegera apa sih? Kan dibilang 'alal fawr, segera gitu ya. Dan di sini disebutkan oleh sebagian ulama, kalau kita ilzam, kalau kita mewajibkan harus segera, ini sebenarnya juga kamu harus datang tuh ke si C, kamu harus nagih ke si C. Alal faur itu fihi masyaqqah, menyulitkan juga kadang. Saya ini lagi ada urusan nih, saya tahu di momen nggak pas, saya dapat berita, ini saya lagi ada kerjaan, saya dapat berita lagi di kantor, dapat berita lagi ada urusan. Fihi masyaqqah, akan menyulitkan. Li'anna syafi'a rubbama yaqulu a'tuni muhla ufakkir fil amr. Si B bisa aja bilang, bisa nggak kasih tempo gitu loh, biar kasih jeda lah, agar saya ini ufakir, saya coba berpikir sejenak, atau anzur hal uhasil asaman, dan sebentar saya juga cek kemampuan finansial ya. Artinya kalau saya harus datang ke si C langsung bayar, bentar saya aja belum cek nih duit saya ada enggak. Saya butuh waktu. Au la uhasilu fanaqul la muhlah laka ma'ana asyuf'a haqqun min huquqihi la yumkin an yaskut illa bima yadullu ala ridha. Jadi ada pendapat lain sebenarnya yang kata Syekh itu, syuf'ah tadi kan kita sepakati itu di awal dia merupakan hak. Ini adalah hakun min hukukihi, haknya si rekan kongsi. Harusnya gitu, kalau kita bicara kaidah hak, ini haknya seseorang, la yumkin an yaskut, tidak mungkin hak itu hilang, tidak mungkin hak itu gugur, kecuali bima yadullu ala ridha, ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa memang orang ini melepaskan haknya, nggak mau ngambil, menggugurkan haknya. Lakinnahum yaqulun innaha 'alal faur, tapi sebagian lagi berpendapat ya nggak mau tahu, pokoknya ini 'alal faur, segera harus diambil. Wa in lam, nah konsekuensinya apa? Wa in lam yutalib ala al-faur saqatat, gugur hak kamu gara-gara apa? Ya kamu tidak ambil. Wad dalilu hadisun asyuf'ah liman wa sabaha wa syuf'ah kahilil iqal, ay iqalul ba'ir, yakni labudda an takuna bisur'ah. Apa argumentasi ataupun dasar yang dipakai oleh pendapat ini? Ada 2 riwayat di situ dikatakan syuf'ah itu seperti kita melepas ikatan unta. Iqalul ba'ir yakni labudda ala an takuna bisur'ah. Berarti kita perlu melepas ikatan tadi dengan segera, dengan cepat. Lakin al-hadisain dha'ifan. Nah, dari sini kita bisa membaca ya, kita bisa melihat Syekh Utsaimin ini ada kecondongan nampaknya ke pendapat yang kedua. Walaupun kita akan lihat nanti kesimpulan beliau seperti apa untuk kasus ini.
Nah, beliau mengomentari lakin al-hadisain dhaifan. Dua hadis yang dijadikan sebagai acuan tadi itu adalah hadis yang dhaif. Hadis yang pertama itu tadi di Musannaf Abdul Razzaq, kemudian yang kedua Ibn Majah. Konsekuensinya kalau itu adalah hadis dhaif, maka la yuhtaju bihima wa la yumkinu an yatawassala bihima ila isqati haqqin. Kita enggak punya pijakan nih untuk bersandar dan mengatakan hak kamu gugur. Ya, karena enggak cukup kuat dasar kita. Fala i'timad alaihima. Kita enggak mungkin, kita itu kalau bersandar pada sesuatu, maka sesuatu yang dijadikan sandaran ini harus sesuatu yang kokoh, harus sesuatu yang kuat. Dalil yang dhaif, hadis yang dhaif tadi, dia lemah, enggak mungkin kita mau pakai untuk nyandar, enggak kuat, ambruk itu. Wa idza lam yakun alaihima i'timad raja'na ila al-asl. Oke. Karena pendapat sebelumnya tidak memiliki sandaran yang cukup kuat untuk tegak dijadikan sebagai hujjah, maka otomatis kita akan balik lagi ke mana? Ke asal, ke defaultnya. Jadi al-asal itu kita kembalikan kepada defaultnya. Defaultnya apa? Kalau kita berbicara mengenai hak, wal aslu anna kulla man sabata lahu haqqun fa innahu la yasqutu illa bima yadullu ala ridahu. Defaultnya setiap hak yang dimiliki oleh seseorang, semua hak, apapun haknya, bentuknya gitu ya, ini tidak gugur kecuali ada dasar bima yadullu ala ridha. Ada indikasi bahwa memang dia menggugurkan. Saya enggak ngambil, saya enggak ngambil aja. Li'anna hadha haqqun syar'iyyun qada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuksam. Kita punya tuh pijakan dari hadis Nabi di mana dikatakan Rasul menetapkan adanya syuf'ah dalam harta-harta yang dia dimiliki secara kongsi. Fahadha qada'u an-nabawi la yumkin an yaskut illa bima yadullu ala ridho. Enggak mungkin. Ini kita punya default, kita punya titik nol di sini, mau digugurkan sebentar. Ada enggak alasan untuk menggugurkan itu? Fa in lam yakun wa alaihi fal qaulur rajih. Nah, di sini kita bisa lihat kesimpulan dari Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan fal qaulur rajih allazi yata'ayyan al-akhdhu bihi, yang kata beliau kita pilih dalam konteks ini yaitu adalah alat tarakhi. Sebenarnya proses klaim ini kan sebenarnya yang kita lagi bicarakan itu adalah proses klaimnya si B tadi itu. Kamu mau klaim hak kamu nih. Antara kamu tahu bahwa kamu punya hak dengan momen kamu ngeklaim itu jedanya berapa lama? Kata Syekh, ala tarakhi, enggak mesti harus segera, enggak, tapi masih mungkin ada jeda. La tasqutu illa bima yadullu ala ridha. Dan kita enggak bisa menggugurkan haknya seseorang kecuali ada ridho dari pemiliknya. Fa idza qala al-mushtari ila mata antazir ma adri mata yarda aw la yarda. Oke, kemudian kan muncul pertanyaan, kalau memang dikasih jeda tenggat waktu tadi, ini akhirnya kan dapat protes kita dari siapa? Dari si pembeli, dari si C. Kata si C, saya ini harus nunggu sampai kapan? Ila mata antazir ma adri mata yarda aw la yarda. Kan si C akhirnya jadi gantung gitu nasib dia. Ini saya nih sampai kapan nunggu si B memutuskan apakah si B akan tarik itu untuk dia atau si B biarkan saya jadi rekan kongsinya. Sampai kapan? Saya tidak tahu nih.
Oke, bagaimana cara menjawabnya? Fa fi hadhil hal nadrib lahu ajalan munasiban. Ya tetap, walaupun kita bilang tadi ada kelonggaran, ada jeda, ini enggak juga kemudian bebas tanpa batas, enggak. Tetap di sini dikatakan lahu ajal munasiban. Ya kita kasihlah batas orang berpikir wajar, normal itu kira-kira berapa lama. Fayuqal li syarikil ladzi lahu syuf'a. Ya kita sampaikan kepada si B. Kita bilang, laka salah satu ayam. B, ini kamu kita kasih ya 3 hari. Kamu sudah tahu bahwa si A menjual saham dia kepada si C dan tidak izin ke kamu, tidak konfirmasi ke kamu. Kamu kita kasih 3 hari. 3 hari nih, cukup nggak? Cukup lah ya. Kalau normalnya orang berpikir selama 3 hari cukup. Au laka yauman. Atau kamu kita kasih 2 hari, gimana? Ya silakanlah, kamu mau rembuk keluarga atau kamu mau ya cari utangan dulu. Au laka arba'at ayyam hasbal hal. Jadi kita lihatlah sikonnya. Umumnya orang itu ketika memberikan kesempatan untuk berpikir. Nah, kalau yang pendapat satu tadi kan nggak dikasih itu kesempatan berpikir. Kamu tahu hari ini bahkan di jam yang sama konfirmasi ke C, kamu ambil apa enggak? Li'annana law qulna laka ila syahrain aw salasa hatta tarda sara fi dzalika dararun 'alal mushtari. Kalau kita biarkan si B dengan jeda yang lama, misalnya berapa? 2 bulan, 3 bulan, ini menyulitkan si C tadi. Makanya sebenarnya kalau kita mau petakan pendapat kedua, itu pendapat yang di tengah dia. Ada tadi pendapat satu mengatakan nggak bisa sama sekali, udah nggak pakai jeda. Kamu tahu, langsung klaim. Nah, ada lagi nanti yang sebelah kanan apa? Ya pokoknya si B bebas lah, mau 2 bulan, 3 bulan mikirnya. Ini zolim kepada si C, kasihan C-nya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain loh 3 bulan. Nanti kadung saya otak-atik, kadung saya proses, kadung saya olah. Tiba-tiba dituntut, mau ditarik. Ya rugi saya. Nah, yang tengah apa? Ya kamu berpikir, kita kasih deh jeda waktu. Berapa? 3 hari ya? 2 hari? 5 hari? Insya Allah orang kalau berpikir dalam waktu 3 hari itu sudah cukup sebenarnya. Insya Allah biasanya begitu. 7 hari agak kelamaan. Tapi nanti tergantung nego. Idzan al-qaulur rajih annaha laisat 'alal faur bal hiya 'ala tarakhi. Sehingga pendapat yang rajih di sini adalah dia tidak bersifat mendesak, ya, tidak, klaimnya tadi itu tidak harus di momen itu, di detik itu, tapi ala tarakhi. Mungkin untuk ada jeda, mungkin ada space waktu berpikir, merenung. La tasqutu illa bima yadullu ala ridha. Kita nggak bisa langsung serta-merta menggugurkan atau menghilangkan hak orang lain itu, ya, kecuali ada keridhaan. Wa wajhu hadzal qaul annahu haqqun ja'alahu syari'. Apa yang menguatkan pendapat ini? Yang menguatkan pendapat ini yaitu hak tadi itu ditetapkan oleh siapa? Hak tadi ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Rasul, oleh syariat. Kalau kita mau gugurkan, ya caranya gimana? Minta keridhaan dari pemilik hak. Kalau pemilik hak belum mengkonfirmasi, nggak bisa kan? Kemudian serta-merta kita bilang gugur nih, habis, nggak bisa. Summa innahu ay asyarik qad yahtaju ila ta'ammul. Kemudian juga si rekan kongsi tadi, ya namanya orang kalau dia melibatkan uang juga, ya dia butuh waktu untuk berpikir. Berpikir itu enggak serta-merta hanya sekedar mau ambil apa enggak kan gitu. Li'annal mushkilah annahu la budda an ya'khuzaha bisaman. Di sini kan yang menjadi poin masalah utama, saya nih nggak rela. Ada kan kita ketemu di masyarakat tuh, saya nggak rela kalau porsi sahamnya rekan saya itu diambil oleh si C, nggak rela saya.
Tapi saya juga nggak ada duit untuk bayari porsi sahamnya si A. Wa idza kana halan ya'khudhuha bisaman al-hal. Kan konsekuensinya dari syuf'ah itu si B atau rekan kongsi ini dia harus bayar ke si C secara apa? Lunas. Jika C membeli itu dari si A secara lunas. Wa qad la yakunu indahu darahim fi dzalikal waqti. Kadang itu enggak semua orang pegang duit. B belum tentu ada duitnya yang cukup untuk membayar ke si C. Fayahtaju ila an yatlubaha min yaminin aw yasarin aw yastadinuha aw ma asbaha dzalik. Berarti kan si B akan butuh buat apa? Ya carilah kanan kiri. Maksudnya apa? Bentar ya, saya coba cek apakah ada aset saya yang bisa dijual, ada aset saya yang bisa dicairkan. Atau ya saya cari utangan dulu. Aw masbah dzalik. Qala al-mu'allif rahimahullah bina'an ala annaha 'ala al-fawr fa in lam yatlubha. Nah, kita kembali ke lanjutan potongan karena kan ini kita bicara. Jadi di sini ada penulis matannya, Zadul Mustaqni'nya yang di bold itu, yang hitam-hitam, dan ada penulis Syarah Mumti. Syarah Mumti berarti Syekh Utsaimin. Kita kembali ke matannya dulu, matan ataupun kitab ringkasnya yang akan disyarah atau diberikan penjelasan oleh Syekh Utsaimin. Penulis Zadul Mustaqni tadi itu megang pendapat bahwa sifatnya alal faur. Pokoknya proses klaim itu harus segera. Kamu mau? Klaim langsung segera. Nggak boleh ditunda-tunda, nggak ada jeda kamu buat mikir. Duit dari mana? Ya urusan kamu, terserah. Pokoknya klaim selesaikan. Jadi proses klaim dengan penyelesaian itu harus segera, cepat. Ini kalau dikatakan dia tidak segera tuntut, tidak segera mengklaim, meminta, maka idzan ay hala ilmihi bila uzrin batalat, gugur hak syuf'ahnya. Walaupun sebenarnya di situ kan agak dibuka celah juga ya kalau kita perhatikan, bila uzrin, tanpa uzur. Annahu law kana ma'zuran fil fawriyah fa iza zala uzruhu fala budda an yatluba biha alal fawr. Ini kamu dikasih uzur buat ya menunda lah ya. Ada uzur kan, tadi pas lagi mandi, lagi buang air, lagi tidur, malam mau tidur, sudah di kasur nih, tiba-tiba dapat kabar, kan enggak mungkin jam 12 malam, jam 11 malam kita datang ke rumah orang, ini tolong balik kan. Nah itu uzur. Berarti sebenarnya ada celah. Buat apa? Ya buat menunda. Ada jeda tadi. Falau ja'ahul khabar wa huwa ala firashihi yuridu an yanam fa hal naqul la budda an tadhhab ila al-mushtari wa naqul ana mutalib bi syuf'ah la hadha uzrun. Ini contoh yang tadi, kalau seseorang itu ala firashihi, sudah persiapan untuk tidur ya, sudah berbaring dia, baru dapat kabar, kan enggak mungkin kemudian kita suruh, "Dah bangun kamu, cari sana, datangi rumah C," kan enggak mungkin. Lakin minhin an yastaiqid, kapan dia mulai bergerak? Besok ketika sudah bangun. Dan apakah begitu bangun langsung datangi? Enggak juga. Bangun, apa yang dia lakukan? Sholat subuh. Selesai sholat subuh, dah longgar nih, baru yazhab ilal mushtari, pergi ke tempat si C. Tapi ada juga orang habis sholat subuh belum bisa, dia belum ada waktu longgarnya. Kenapa? Karena habis sholat subuh dia misalnya harus belanja ke pasar, habis sholat subuh dia harus ngantar orang tuanya, habis sholat subuh dia harus menyiapkan jualannya, habis sholat subuh dia harus masak, habis sholat subuh dia harus persiapan bekal sekolah, ke kantor, macem-macem. Kan nggak bisa. Ya mungkin saya baru bisa datang nanti jam 9, jam 10. Nanti kalau dia sudah ketemu bilang ana akhidun bisyuf'ah fa'ala hadza naqul la budda idza zala al-uzru min an yutalib biha 'ala al-fawr. Jadi akan berlaku tekanan tadi, kamu harus segera itu setelah selesai uzurnya. Wa in qala lil mushtari ya'ni al-qa'il asy-syafi' wa huwa
asyarik ay qala lil mushtari yani ay bi alayya alladhi ishtaraita saqatat syuf'atuhu li'annahu lam yutalib ala al-fawr wa qawluhu ya'ni iqrarun lil milk ay lil milkil mushtari. Kata penulis di sini Zadul Mustaqni menyebutkan seandainya si siapa tadi si B rekan kongsi tadi, dia datang tuh ke si C dan dia bilangnya apa? Tadi di sini dikatakan juallah lagi apa yang kamu sudah beli dari si A kepada saya. Nah, bahasanya begitu ya. Jadi si B bilang ke C, kamu kan kemarin beli saham si A kan, tolong saham si A balikkan ke saya, atau tolong saham si A jual ke saya lagi, saya bayar. Di sini kalau dia membahasakan seperti itu, katanya gugur, hilang kesempatan si B untuk tarik syuf'ah. Jadi agak-agak saklek ya sebenarnya kalau kita perhatikan. Kenapa kok si B itu dibilang gugur? Karena si B sudah menetapkan bahwa itu punya si C. Jadi seolah-olah saya meng-ACC itu punya kamu. Jadi milik kamu, gugur hak syuf'ah saya, baru sekarang saya mau beli gitu. Kalau syuf'ah itu kan dia bisa dari atas. Dari atas dalam artian saya nggak mau tahu kamu setuju atau tidak, yang penting itu jadi punya saya bayar, saya ganti. Kalau jual beli kita nggak bisa tarik kecuali dia ridho penjualnya. Au salihni fakadzalika katabtu li anna talab al-musalaha yuakhir al-mutalaba 'ala al-fawr wa yadullu 'ala anna syarika qad aqarra bi annaha milkul mushtari. Qalu au kazzaba al-adla. Nah, ini diantara sebab-sebab yang membatalkan hak syuf'ah atau menggugurkan hak syuf'ah. Tadi dia bilang bahasanya ini saya beli aja deh gitu kan. Atau di sini ada juga sebabnya kazzabal adla. Si B tadi ada orang datang nyampaikan berita. Jadi di sini kazzaba al-fa'il asyarik, yaitu yang mendustakan itu siapa? Si B rekan kongsi, enggak percaya dia. Al-adla orang yang adil, al-mukhbir al-adl, pembawa berita, dan orang ini jujur, kredibel, terkenal bahwa orang ini tidak pernah bohong atau ya tidak suka bohong. Yani anna syarik akhbarahu rajulun adlun wa qala lahu inna syarikaka ba'a ala fulan faqala kazzabta syariki la yumkin an yabi'a. Si B didatangi oleh seseorang dan bilang, B, saya dapat informasi atau saya tahu nih si A menjual porsi kepemilikannya kepada si C. Karena tingginya tingkat kepercayaan si B kepada si A, B nggak percaya dengan yang disampaikan oleh si pembawa berita tadi. Bohong kamu, nggak mungkin gitu. Syariki la yumkin an yabi, nggak mungkin rekan saya itu jual dan nggak ngasih tahu saya. Kalau dia butuh duit atau dia pasti dia kasih tahu saya, karena saya rekan kongsinya. Lianna lahu raghbatun fi baqa'i milkih, dan bisa karena tadi tingginya percaya dia kepada si A, atau bisa juga dia tidak rela kalau si A ini harus ditukar posisinya dengan rekan kongsi yang lain. Fa inna asyuf'ah tasqutu. Nah, kalau pakai pendapat ini tadi gugur hak syuf'ahnya, hilang. Si B tidak bisa lagi mengklaim li'anna rajula adl wal asl fi khabaril adli annahu makbulun. Kenapa kok bisa gugur? Karena yang salah adalah si B. B, nih yang ngasih berita ke kamu nih orangnya orang yang jujur, orang yang adil. Nah, defaultnya kalau kita bicara hukum asal, untuk penyampaian berita, kabar, riwayat apapun itu, jika yang menyampaikan kepada kita adalah orang yang adil, orang yang jujur, orang yang amanah, itu secara default beritanya diterima. Hal ini berdasarkan firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 6. Allah menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman,
kalau nanti ada orang fasik datang ke kalian, orang yang terkenal nih suka bohong, ngibul, orang terkenal ini track recordnya tidak bagus ya, kita ragukan ini keamanahannya, dan dia nyampaikan kepada kita, ini begini loh, ini begitu loh, ada kabar begini. Nah, tabayyan dulu, cross check ulang, jangan diterima mentah-mentah. Jadi mungkin nggak kita tolak? Ya boleh saja kita menolak. Apa alasan kamu nggak percaya? Alasan kamu menolak? Ya karena orang ini track recordnya nggak bagus. Ada tuh riwayat dia berbohong, ada riwayat dia berdusta. Ya kita tolak. Fa'ulima minhu annahu idza ja'ana adlun fa innana naqbal khabarahu. Maka dari sini kita punya dasar, jika yang menyampaikan kepada kita orang yang jujur, orang yang terpercaya, amanah, terima beritanya. Kalau mau cross-check ulang silakan. Wa ulima min qawlihi au kazzabal adla annahu law kazzabal fasiqa fala tasqutu asyuf'ah. Nah, kebalikannya, kalau kita nggak percaya kepada orang yang fasik, ya sebenarnya tidak gugur. Li'anal fasik la yajibu qabulu khabarihi bal yatabayyan fi ayutabayyan fi. Kita perlu konfirmasi, kita cek ulang, ini benar enggak nih orang nih ngomongnya. Walau kadzdzaba al-kadzub fa min babi aula. Ada yang fasik, kadang benar, kadang enggak benar. Ada orang itu memang terkenal sebagai apa? Udahlah pokoknya satu kampung tuh tahu, bahkan satu kabupaten, satu kecamatan tahu, satu provinsi itu semua hampir dominan orang pernah ditipu sama dia. Kadzub. Memang nggak bisa lagi dipercaya omongannya. Dari 100, 2 yang jujur. 98-nya bohong dia itu. Nah, kalau ketemu nih orang seperti ini udah jangan dipercaya. Tapi saya benar ini, sumpah-sumpah dia, terserah. Kamu tuh sudah terkenal masalahnya, omongan kamu dari 100 lebih banyak bohongnya daripada jujurnya. Ya sudah, tolak saja. Au talaba akhdal ba'di saqatat. Oke. Aturan penting berikutnya terkait dengan syuf'ah yang bisa membuat gugur adalah si B tadi, rekan kongsi tadi, itu dia hanya meminta ataupun mau tarik klaimnya sebagian saja dari saham si A, tidak seluruhnya. Kalau seperti itu berarti gugur haknya. Contoh, syarikani fi ardin likulli wahid minhuma nisfani. Sebagai contoh di sini ada 2 orang kongsi, anggap saja namanya si A dan si B. Mereka menjadi pemilik bersama pada sebidang tanah. Masing-masing punya saham yang sama, nisfuha, yaitu setengah-setengah, 50-50, 50%, 50%. Faba'a ahadu syarikaini nasibahu ala syakhsin. Lalu salah satunya menjual porsi kepemilikannya kepada orang lain. Anggap saja si A menjual 50% saham dia kepada si C. Nah, ini C, saya jual. Faqala asyarik ana la atahammal qimatal ardi. Saya nggak bisa, kata si B. Begitu ketemu tahu si B, kamu bayar ini 50% saham si A, ambil dari si C. Kata si B, kalau saya bayar 50%-nya nggak bisa. Tapi uridu an akhudha ba'daha walakal ba'd. Jadi dia bilang sama si C, gini dia C, 50% sahamnya si A itu saya beli 20-nya ya, 30 biar kamu yang beli, kongsi kita. Ini yang dimaksud bahwa rekannya ini si B tadi maunya ya ambil sebagian aja. Fa inna asyuf'ata tasqutu li fawati al-fawriyah. Kata penulis, gugur tuh hak syuf'ahnya gara-gara tadi klaim tidak dilakukan segera, dan kalaupun tadi dia segera, dia tidak ambil seluruhnya. Itu. Summa talabal musalah al-muqasama fala ba'sa lakinnahu lam talabal maslaha al-muqasama qabla al-akhdhi bi syuf'ah saqatat. Idzan hadhihi al-musqitat mabniyatun ala annaha la budda an yutaliba biha fawr ilmihi.
Jadi yang disebutkan ini bisa batal nih, ini bisa gugur nih, ini nggak berlaku nih. Nah itu dibangun kalau kita ambil pendapat pertama. Pendapat pertama mengatakan nih harus segera kamu tagih, segera kamu klaim. Lakin yang bagi an yuqal inna lawazim allati zakaruha min an talab al-maslah al-musalaha atau talab al-ba'di atau ma asbah dzalika tadullu ala annahu aqarra al-bai' yang bagi an yuqal idza waqa'a hadha min alimin fa na'am wa in waqa'a min jahilin la yadri wa qala ana urid al-musalaha daf'an lil mutalaba wa kasal qalbi wa ma asbah dzalika fa innahu la yanbaghi an tasqut. Nah, di sini Syekh membedakan ya. Ucapan seseorang tadi kita tidak bisa hukumi secara mutlak. Tergantung apakah orang ini tuh paham, sadar bahwa maksudnya kamu itu adalah tidak ngambil hak syuf'ah, sudah kamu nanti baru mau beli. Atau memang dia nggak tahu karena kadung kecewa, karena kadung sakit hati. Jadi pokoknya dia ngomong apa yang dia bilang, ya sudahlah yang penting balikkan haknya si A, porsi saham si A ke saya. Yang penting kamu saya bayar. Padahal kan dia punya power untuk intervensi, untuk maksa. Sehingga di sini nggak bisa serta merta kita mau mengatakan ya gugur nih, nggak bisa. Bedakan dulu, orang ini paham fikih muamalah nggak, ngerti nggak? Jangan-jangan dia nggak pernah belajar lagi tentang syuf'ah. Apa itu syuf'ah? Bingung dia, nggak ngerti konsekuensinya. Dan umumnya orang di masyarakat kan seperti itu. Dia tidak sampai mendalami ataupun memahami secara detail konsekuensi dari aktivitas muamalah yang dia lakukan. Ada orang ini dia berkongsi atas kepemilikan tertentu. Dia tapi tidak paham fikih kongsi itu apa saja, konsekuensinya bagaimana, nggak ngerti. Terjadi masalah baru nanti cari tahu. Nah. Wal khulasah anna syuf'ata haqqun li syafi' la tasqutu illa bima yadullu ala ridha. Di sini kesimpulan yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin, intinya hak syuf'ah itu milik seseorang. Jadi syuf'ah itu adalah hak, dan kalau kita bicara hak, maka hak itu tidak gugur kecuali atas keridhaan. Adapun tadi yang disebut-sebut itu kalau tidak ridho ya enggak. Ada jeda tadi, boleh dikasih jeda untuk berpikir. Dan hal ini berdasarkan penetapan dari Rasul, qadha bisyuf'ah fi kulli ma lam yuksam. Wa amma kaunuha la tasqutu illa biridha fali annaha haqquhu. Jadi itu haknya dia dan la yumkin an tu'khadal huquq min ashabiha karhan. Gak bisa kita kalau sudah bicara berkenaan dengan hak orang lain, itu kita tidak bisa untuk menarik secara paksa. Wallahu alam, ya itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Ini nanti kita lanjut lagi setelah Lebaran insyaallah dengan pembahasan kongsi kepemilikan 3 orang ya. Jadi ini di sini wasuf ahli ini berarti kalau hak syuf'ahnya milik 2 orang itu kita bisa pahami defaultnya kongsinya ada 3, rekan kongsinya ada 3. Tapi itu nanti kita bahas setelah Lebaran insyaallah. Baik, selamat menyambut Lebaran Idul Fitri. Jadi dan juga menyelesaikan bulan Ramadan. Semoga momen Idul Fitri kali ini mendatangkan banyak kebaikan untuk kita dan amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.